Hormati Pak Kurniawan dari Pupuk Indonesia, yang kami hormati Pak Samir dan Mas Wawan, yang kami hormati Bapak Ibu Distributor Kabupaten Sragen, yang kami hormati Bapak Ibu KPL Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Miri, Kecamatan Kemonon, dan Kecamatan Semenawang Kabupaten Sragen. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita sekalian ucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini yang redup dan cerah, kita semuanya masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada masalah apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada pun acara pada pagi hari ini, yaitu dengan tema rapat koordinasi penyaluran buku bersubsidi tahun anggaran 2023 bersama PT Pupuk Indonesia, distributor dan bias buku lengkap Kabupaten Sragen. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan perwakilan dari distributor, yang selanjutnya sambutan dan arahan dari Pupuk Indonesia, selanjutnya sesi tanya jawab, yang terakhir seragam penutup. Mari acara pada pagi hari ini dalam forum rapat koordinasi bersama kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Ya Bapak Sukamto, kami persilakan. Jadi sebut Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pimpinan Pupuk Indonesia, juga teman-teman distributor serta teman-teman KPL yang ada di wilayah Sragen, untuk mengawali kegiatan hari ini mengharapkan ridhonya Allah dalam keberkahan kemaslahatan di dunia wal akhirah. Kita awali dengan bacaan nomor kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin mu'minat muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ismi nuran wa basari nuran wa lisan nuran wa qalbi nuran. Allahumma ja'alna min tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadihi shalihin. Allah ya Allah, kami memohon kepadamu di hari ini ada kegiatan rapat koordinasi Pupuk Indonesia, teman-teman distributor KPL yang hadir di hari ini. Berkahi kegiatan kami ya Allah, ridhoi usaha kami ya Allah, dan berkahkanlah penyaluran pupuk subsidi ini sehingga terjadi kelancaran, terjadi keamanan, kemanfaatan bagi petani-petani kami dan bermanfaat bagi usaha-usaha kami. Allah ya Allah, kami memohon dengan amat sangat kesungguhan ya Allah, ridhoi usaha kami ya Allah, ridhoi koordinasi hari ini ya Allah, segala budelan, segala persoalan bisa diuraikan dan diselesaikan di hari ini. Allah ya Allah, segala persoalan yang berkaitan dengan pupuk subsidi, semua teknis dan teknis dan non teknis berkenan untuk Engkau ridhoi ya Allah, sehingga bisa terurai segala keruwetan, segala permasalahan yang ada. Allah ya Allah, kami mohon hidayah-Mu ya Allah, berikanlah hidayah di dalam qalbu kami. Allah ya Allah, kami mohon inayah-Mu ya Allah, sehingga kami mohon pertolongan dan segala kendala kesulitan yang ada. Jauhkanlah kami dari kemunafikan, jauhkanlah kami dari kemurtadan, jauhkanlah kami dari kefasikan, dan jauhkanlah kami dari kezaliman. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
wa tarhamna kunna minal khasirin la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga munajat kita kepada Allah diberi keberkahan, keselamatan dari awal sampai tuntasnya pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul atas doanya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu sambutan perwakilan daripada distributor Volkswagen kepada Ibu Esti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bisa hadir di tempat Warung Jamu ini dalam rangka koordinasi untuk tahun 2023. Kira-kira masih dari KPL atau sudah dilepas ya? Jadi kalau yang diundang di sini insya Allah masih berlanjut. Tapi saran saya, hari ini kita koordinasi dengan Bapak Wawan ini dari PI, tolong didengarkan, dijalankan dengan hati yang tulus ikhlas dan riang gembira. Setuju? Setuju. Terima kasih. Jadi mungkin kalau yang dari Kali Jambe-Miri sudah terbiasa dengan saya, tapi yang untuk Sumberlawang sama Gemolong ya kita bingung ini sopo. Nggih. Yang Gemolong pun kenal nggih. Oh dereng nggih. Oh Sumberlawang dereng kenal. Nggih. Kenalkan Pak, saya perwakilan dari distributor. Jadi saya dari Mutiara Bumi, rumah saya juga di Gemolong. Belakangnya Rumah Sakit Asalam. Kalau yang sebelah saya ini, mbaknya yang cantik ini dari Harum Tani. Nah, ini cantik, baju hitam. Kalau yang sebelahnya ini Mbak Yuni, ini dari mahkota kami. Ginduk-ginduk semua distributornya, masalahnya cocok sama yang satu lagi dari K3BG Mas Sob. Mas Bobi. Nah ini pertama kali di tahun 2023 kita berjumpa lagi deh. Jadi di tahun ini harus siap. Barang ini barang bersubsidi, harus amanah betul sih Pak. Nah amanah lah. Tukune piro kudu dodol piro lah kuwi jenenge amanah. Ngaten nggih Pak nggih, Bu. Karena ini tidak meningkat waktu, saya sebagai distributor perwakilan mengucapkan permohonan maaf sekali apabila penyambutan maupun sajian dan apapun yang ada di sini kurang berkenan. Terus mohon maaf lahir dan batin meskipun tidak lebaran, ya, bisa saja. Karena ini Pak Wawan mau ada acara jam 11 harus sudah sampai bandara. Kita cukupkan sekian supaya segera langsung koordinasi dengan Pak Wawan. Itu nggih. Dari saya, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Esti, perwakilan dari distributor Kabupaten Sragen, Kalimantan Barat. Oke, selanjutnya inti yaitu sambutan dan arahan dari Pak Kurniawan selaku Pupuk Indonesia. Kepada Pak Kurniawan, waktu sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Hesti, Bu Yuni, dan Bu Yuni juga dari distributor, juga dari Mas Rufi'i dari distributor K3BG.
dan yang saya hormati dan kami banggakan dari Bapak dan Ibu kios pupuk lengkap di Kabupaten Sragen. Mungkin ini kecamatannya di Gemolong, Sumberlawang, Miri, Kali Jambe. Nah, terima kasih sekali atas kehadirannya. Mungkin saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu kios yang sudah terpilih ataupun terpilih kembali, di mana di tahun 2022 itu memang sudah bergabung atau mungkin ada kios yang baru. Di sini ada kios yang baru? Oh, tidak ada. Syukurlah kalau sudah lama, kalau misalkan masih istilahnya dipercayai kembali di tahun 2023 ini. Yang pertama di sisi pembinaan ataupun di sisi secara administrasi itu akan lebih mudah, karena Bapak dan Ibu kios itu sudah terbiasa dengan tata cara penyaluran pupuk bersubsidi. Nah, izin saya melaporkan untuk realisasi di tahun 2022 itu, karena posisinya kan sebelumnya itu ada 6 pupuk yang disubsidi, lalu sekarang hanya 2 pupuk. Ini saya sampaikan untuk realisasi urea dan realisasi NPK. Untuk Kabupaten Sragen, realisasi untuk urea itu ada di 97,18%, itu sudah tersalur di tingkat petani. Lalu untuk NPK ada 99,1%. Nah, ini realisasi ini adalah peran dari Bapak dan Ibu kios pupuk lengkap. Boleh tepuk tangan buat kios pupuk lengkap Kabupaten Sragen. Nah, terima kasih. Tapi untuk perlu digarisbawahi lagi, lebih baik lagi di tahun 2023 ini untuk penyalurannya di 99% semua. Yakin deh Bapak dan Ibu kios? Yakin loh. Distributor yakin. Jadi, oh nggih, 100% ya malah ya. 200. Wah, kalau 200 nanti malah lebih salur saya. Jadi kita optimis 100%. Nanti kalau misalnya memang 99% itu memang berarti ada permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sragen. Yang namanya kita kerja, kalau misalkan memang ada masalah itu hal yang wajar. Masalah itu tidak dapat dihindari, tapi bisa diminimalisir. Nah, untuk kedepannya kita perlu untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir permasalahan yang ada di lapangan. Nah, untuk di tahun 2023 sendiri ada aturan baru. Kalau memang sebelumnya yang istilahnya Bapak dan Ibu kios itu juga pasti terkejut karena ternyata pupuk yang disubsidi itu hanya 2. Lalu untuk komoditas yang disubsidi itu hanya 9 komoditas. Nah, untuk tahun 2023 ini untuk pupuk yang disubsidi dan komoditasnya masih tetap, kita masih mengacu di Permentan nomor 10 tahun 2022. Lalu untuk yang ada aturan baru itu ada di Permendak. Permendak sebelumnya di Permendak nomor 15 tahun 2013. Untuk sekarang ini Permendak nomor 4 tahun 2023. Kemarin sempat saya buka dan saya pelajari, di mana untuk pokok yang paling penting kepada Bapak dan Ibu kios itu ada di perizinan. Di perizinan itu ada perubahan, di mana NIB sudah harus disesuaikan. Kalau perizinan yang dulu di Permendak nomor 15 tahun 2013 itu adalah SIUP, hanya SIUP, surat izin usaha perseorangan. Kalau untuk sekarang ini sudah, karena posisinya perizinan itu juga sudah OSS, jadi untuk NIB-nya di 46673. Ada yang sudah NIB? Bisa katakan perizinannya sudah pakai NIB?
Sudah semua. Wah, ini berarti terdepan ini adanya aturan baru, ternyata Bapak dan Ibu kios ternyata sudah update di NIB-nya. Lalu ada juga aturannya itu saya pelajari di pasal 22. Pasal 22 itu mengatur mengenai stok yang ada di kios. Di peraturan sebelumnya cukup kalau misal memang mohon maaf kalau peraturan sebelumnya kan untuk kios itu stok di 1 minggu kebutuhan. Di peraturan Permendag yang baru masih sama. Namun untuk di pasal 22 itu bila mana alokasinya itu sudah habis, kios bisa tidak melakukan penyetokan. Contoh kalau misalkan alokasi urea atau NPK itu ternyata di satu kecamatan itu sudah tersalurkan semua, tapi Bapak dan Ibu kios itu boleh tidak melakukan penyetokan, karena kalau misalkan melakukan penyetokan kan, loh ini ada stok kok nggak boleh dibeli. Nah ini akan menjadikan polemik di masyarakat. Kalau misalkan di sebelumnya kita memang selalu berpedoman terhadap aturan dari Permendag, Bapak dan Ibu kios tetap diharuskan untuk melakukan stok, karena posisinya kita juga harus menaati peraturan yang sebelumnya, karena posisinya sekarang sudah ada aturan yang lebih baru dan juga mengakomodir adanya permasalahan di lapangan. Maka dari itu ada penyesuaian dari peraturan dari Kementerian Perdagangan. Lalu tak lupa, seperti biasanya saya mengingatkan bahwasanya pupuk bersubsidi ini adalah barang dalam pengawasan. Maka dari itu mohon kepada Bapak dan Ibu kios supaya taat dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Karena apa? Karena banyak orang yang dapat melaporkan. Contoh kemarin itu malah saya akhir tahun sering mendapatkan aduan, tapi untungnya tidak di Kabupaten Sragen, karena wilayah kerja saya itu ada di Kabupaten Karanganyar dan di Kabupaten Sragen. Nah memang permasalahannya itu ya sesuai, ya memang masalah-masalah yang seperti biasanya, tapi saya harapkan Bapak dan Ibu kios ini supaya taat dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Karena apa? Karena posisinya kan kita karena dari barang pupuk subsidi ini barang dalam pengawasan itu tadi, banyak pihak dapat melapor. Kalau misalkan memang di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten itu misalkan itu bisa langsung kita tangani, kita bisa langsung mulai. Tapi kalau misalkan sudah di lapor grup atau malah yang lebih tinggi lagi, itu pasti juga akan merepotkan baik dari kami, baik dari Bapak dan Ibu kios. Pasti nanti akan dapat tamu gitu. Tamu berbondong-bondong ke kios Bapak dan Ibu. Bukannya istilahnya ya mungkin ada unsur silaturahmi, tapi di situ pasti ada istilahnya laporan penyelewengan dari Bapak dan Ibu kios. Tapi saya harapkan ketika memang pun ada penyelewengan, saya harapkan orang yang melaporkan itu salah, yang laporan yang salah. Semoga saja. Jadi ya dari Bapak dan Ibu kios yang salah, semoga saja orang yang lapor itu yang salah. Jadi intinya kurang informasi atau ada esensi yang tidak baik kepada, ya mungkin kalau kita kan istilahnya hidup bermasyarakat ada lah ya, ada yang tidak suka. Ya tapi ketika Bapak dan Ibu kios memiliki bukti atau evidence, ketika ada pengecekan atau ketika ada aduan-aduan semacam itu, ketika Bapak dan Ibu kios dalam bekerja dalam menyalurkan pupuk subsidi itu sudah sesuai aturan, santai mawon, diklarifikasi mawon, oh ini aduannya ini nggak benar, aduannya ini salah, saya loh ada bukti A, B, C, D. Nah kalau misalkan Bapak dan Ibu kios itu ketika sudah mendapatkan amanah dalam penyaluran pupuk subsidi ini, dijaga betul amanahnya. Nah santai mawon, wong saya juga kerja apa adanya, kerja saya juga koordinasi dengan kelompok tani juga berjalan dengan baik. Saya koordinasi dengan istilahnya di sana ada dinas atau perangkat desa itu juga berjalan dengan baik. Nah maka dari itu kan no problem. Nah lalu mengenai hal-hal yang bisa istilahnya kewajiban dari Bapak dan Ibu kios itu intinya kita digitalisasi.
Jadi yang tertuang di SPJB, yang tertuang dari Permendak itu kita digitalisasi, kita laporkan ke kementerian itu secara digital. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu kios ketika laporan RMS atau rekan itu dapat dilaporkan secepatnya. Kalau misalkan ini bangun tidur ingat hari Senin atau Kamis ya langsung difoto. Jadi ada yang ketawa, saya juga sebenarnya ya karena apa? Karena itu bisa menjadi bukti. Contoh, ada aduan, Pak stok di kios misalkan di kecamatan Gemolong kosong Pak, saya ini sebagai petani sulit mendapatkan pupuk. Saya enak klarifikasinya lah Kak. Ternyata ngapunten Pak ngapunten Pak baju umum namanya sih tadi Pak Mul. Nah, saya tanya Pak Mul, ini ada aduan dari petani kalau stoknya di kios Bapak kosong. Waduh lah ini pas kosong tenan batak tok nih. Padahal aduannya itu 1 hari yang lalu. Nah ternyata kok Pak Mul melakukan pemotretan aplikasi rekan, aplikasi RMS. Saya enak tinggal tak klik, kiosnya Pak Mul apa ya misalkan. Kiosnya apa Pak Mul namanya? KUD Gemolong. Saya search saja KUD Gemolong. Laporan rekan pada hari Senin jam sekian. Nah ini loh masih ada stoknya. Saya langsung kirim aja tanpa perlu adanya tim survei ke kios. Saya enak, saya klarifikasinya juga enak. Karena apa? Karena adanya aplikasi-aplikasi tersebut itu sebenarnya juga membantu ketika ada permasalahan. Jadi jangan dianggap waduh aku mau dikongkon moto, dikongkon ini kayak poso wae Senin Kamis kongkon moto. Jangan Pak, jangan Bu. Jadi fungsinya kita melakukan pendataan tersebut itu adalah ketika ada aduan kita dapat secara cepat menyelesaikannya. Contoh juga bila mana memang ada permintaan berlebih di sebuah kecamatan atau di sebuah kabupaten, mungkin ada suatu contoh ternyata di sini ada daerah tergenang banjir, ternyata ada pemupukan berulang 2 kali. Nah hal semacam ini kan ketika stok ada, stok di Kabupaten Sragen ini mayoritas di kios kok agak rendah, suplaian di gudangnya nggak akan kami tingkatkan. Nah, fungsi digitalisasi di peraturan itu seperti itu. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu kios ketika melakukan rekan atau ketika melakukan aplikasi RMS itu bisa di kesempatan yang pertama. Dalam artian bangun tidur istilahnya ke kios. Nah sebelum buka kios, Pak aku ingat RMS ya udah difoto lah, kirim aja ke APS daripada nanti ada mbak-mbak admin distributor. Nah ini yang griseni, nah, daripada di griseni mbak-mbak admin atau bahkan karena ini adalah sebuah aturan, kalau misalkan ada yang tidak disepakati atau ada yang tidak istilahnya dilakukan, itu malah berdampak negatif kepada usaha dari Bapak dan Ibu kios. Saya juga seperti ini. Harapan saya istilahnya di 2024, 2025, 2026 saya juga bisa bertemu kembali kepada Bapak dan Ibu kios. Saya juga berharap saya juga berarti selamanya di sini ya Pak Tahir. Oh iya, saya juga ingin menyampaikan saya asli orang Solo juga. Jadi memang posisinya dari manajemen itu mengharapkan supaya memang ada rolling pemutaran. Jadi saya pernah di Wonosobo, saya pernah di Pati, saya juga pernah, ini akhirnya saya di Solo. Nah, menyambung dari itu saya juga karena pengalaman-pengalaman di daerah lain, saya juga ingin menyampaikan istilahnya kalau misalkan penyaluran kios sebagai penyalur subsidi itu memang pure Bapak dan Ibu kios itu melakukan istilahnya amanah dari pemerintah. Karena apa? Posisinya harga jual, harga beli itu juga sudah diatur semua di regulasi. Tapi saya istilahnya tidak membatasi Bapak dan Ibu kios itu hanya berkecimpung di situ saja. Contoh Bapak dan Ibu kios bisa jualan pupuk non subsidi. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu kios itu bisa jualan pupuk non subsidi, margin ambillah dari pupuk non subsidi. Untung diambil dari situ. Kan karena kalau misalkan kita berbicara secara bisnis ya
Bapak dan Ibu kios itu juga bisa, perputarannya juga bisa jalan. Kalau perputarannya jalan, pastikan Bapak dan Ibu kios ketika melakukan penyetokan pupuk bersubsidi itu pasti keuangannya lancar. Ya gitu ya Bu ya. Kalau misalkan permodalan kios bagus, bisa perputarannya juga bagus, pastikan stok pupuk subsidi di daerah pasti juga aman, lancar gitu. Nah, lalu saya ingin menginfokan untuk tahun 2023 alokasi urea itu di angka 41 ya, 41.000. Oh 40.000. Jadi naik 4.000 ton. Nah, di tahun kemarin itu kan realisasi di 97%. Ada sekitar 2.000-3.000-an pupuk yang tidak terserap. Eman-eman boten. Dia kan eman-eman. Karena apa? Posisinya pupuk subsidi itu harganya sendiri kan istilahnya 1/4-nya pupuk non subsidi. Jadi kalau misalkan dalam penyaluran pupuk itu bisa berjalan dengan optimal, harapan kami semua kan petani lebih sejahtera karena mereka bisa secara efisien dalam menggunakan pupuk. Jadi istilahnya bisa terserap semua lah. Nah lalu untuk NPK itu di angka 25.000 masih sama seperti tahun yang lalu. Nah harapan kami untuk urea bisa tersalur 100% atau mungkin minimal 99% lah. Kalau untuk NPK juga demikian. Mungkin kemarin itu juga ada rapat dengan provinsi untuk kartu tani. Masih ada kendala? Masih ya. Kalau misalkan seperti itu, saya sangat berterima kasih lagi kepada Bapak dan Ibu kios. Ketika tanggal 6 Desember itu Bapak dan Ibu kios kan melaporkan kartu tani yang sudah tercetak berapa, kartu tani yang sudah diterima berapa, yang sudah bisa diaplikasikan berapa. Data itu sudah kami ajukan ke manajemen bahwasanya memang ada kartu tani yang belum istilahnya belum maksimal. Nah itu juga sudah ditindaklanjuti. Istilahnya saya harapkan kalau misalkan kita sudah ada data tersebut, kita sudah punya histori untuk unsur perbaikannya, kami harapkan bisa kami monitor selalu. Jadi ketika ada kesempatan untuk rapat, kami juga bisa menyampaikan itu. Kemarin itu saya juga terinfo kalau misalkan kuota yang ada di kartu tani itu belum sesuai dengan e-alokasi. Lebih detailnya mungkin nanti Bapak dan sudah menerima e-alokasi ya dari sudah. Jadi mungkin disampling lagi, pulang disampling ada kartu tani yang dicek saldonya. Misalkan petani mau beli, cek saldonya apakah saldonya kuotanya itu sudah sesuai dengan e-alokasi belum. Di kemarin itu saya dapat info di Sukoharjo itu yang muncul masih RDKK. Nah nanti kalau misalkan ada semacam itu bisa diinformasikan supaya ada penyesuaian di kartu tani. Nah kalau misalkan sudah sesuai, nah nanti dicek juga di alokasinya itu apakah sudah sesuai kelompok taninya. Jangan kelompok taninya Pak Mul itu lari ke kios lain. Nah itu kan yang itu nanti bisa kami istilahnya kami bantu Bapak dan Ibu kios itu menginfokan ke distributor, lalu nanti distributor juga akan mengirimkan form itu, nanti ngisi form, nanti kita bisa melakukan pemindahan di kelompok tani dengan pastinya kita juga laporan ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Nah nanti bisa kita follow up. Lalu kalau misalkan memang ada pemindahan kelompok tani itu ternyata yang tidak sesuai itu di tingkat kios itu ternyata ini EBC-nya itu bisa koordinasi juga dengan distributor biar bisa disampaikan ke admin ke kabupaten atau admin kecamatan supaya mengganti MID. Untuk inventarisir pemasangan kartu tani sudah lihat di grup, sudah disampaikan distributor. Sudah ya? Ada yang sudah apa ada yang belum? Yang belum bisa angkat tangan. Inventarisir pemasangan kartu tani. Jadi kalau misalkan 02 itu harus ngapain? Belum.
Oh sudah. Wah kalau sudah, ya kalau belum minta tolong supaya dibaca kembali. Jadi kalau misalkan deadline atau 02 atau apa kan sudah tahu. Kalau bisa inventarisir pemasangan kartu tani itu di print, dikasihkan, ditempelkan di kios, barangkali lupa 02 itu apa kodenya. Nah ini bisa menjadi istilahnya bantuan kepada Bapak dan Ibu kios. Saya itu ketika ada problem di lapangan itu harus ngapain sih, nah, lapornya ke siapa, nah, itu mungkin lebih terstruktur dan lebih terarah. Nah mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali ada pertanyaan monggo. Ini mohon maaf sekali karena saya juga ada agenda di Solo karena mengawal Bapak Direksi. Nanti ini bisa kalau ada pertanyaan mungkin bisa sepadat sesingkat mungkin, nanti bisa kita tanggapi bersama untuk masalahnya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.